Nah, pertanyaannya Pak, apa saja sih yang harus kita ketahui dan siapkan supaya KPR kita di-approve oleh bank? Jadi jangan sampai nih kita udah banyak yang persiapannya, terus kita banyak submit dokumen, tapi ujung-ujungnya ditolak. Gitu sih Pak. Apa sih Pak yang perlu dipersiapkan itu? Dan kita Biasanya itu ketahui? boleh juga nanya ke secara praktis ya, nanya ke salesnya boleh. Apa aja sih yang mesti disiapin? Atau kalau pakai agent, nanya ke agent juga boleh. Biasa mereka lebih tahu lah. Oh ini dokumen, kalau kita ya tahu kartu keluarga, surat nikah ini dan itu, dokumen-dokumen hukum. Nah itu dari sisi hukum cukup jelas. Dari sisi keuangan, kemampuan dia bayar, biasanya mereka minta rekening 4 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir, masing-masing bank agak beda. Terus nanti setelah itu surat nikah, misalnya kawin apa nggak kawin, atau cerai, atau janda, atau apa, atau duda, itu penting juga. Dan kalau itu diumpetin, misalnya gini ya, ada orang married tapi dia nggak mau kasih tahu bahwa dia married. Dia keluarin kartu keluarga yang lama. Kadang-kadang ada beberapa teknik yang kadang-kadang diajarinya sama pihak-pihak tertentu supaya lancar. Dibilangnya, oh nih jangan di-disclose nih, jangan diungkapkan supaya kamu di-approve. Nah itu kalau bisa ya jangan didengerin dan gitu-gituan. Apa adanya, dikasih ke bank, ke developer, supaya sambil berdoa ya, oh nih di-approve nggak kredit segini, supaya apa adanya. Kalau misalnya dia meng-create sesuatu, secara hukum aja udah salah gitu ya. Kedua, kalau secara keuangan dia bikin-bikin supaya gajinya gede atau apa, itu juga ngos-ngosan pada waktu bayar. Dan macam-macam ya, ada beberapa yang bahkan nekat memalsukan. Nah, saya nggak rekomen banget yang kayak gituan. Iya, benar ya Pak. Jadi pentingnya kita jujur itu supaya kita tahu nanti nextnya kita mampu nggak bayar, jangan sampai. Ya barusan hari ini kita ada transaksi dengan salah satu bank, si salesnya kan datang ya mendampingi signing. Terus aduh sorry ya Pak ya, Bapak mintanya tadi misalnya berapa ya, 1 miliar. Kita hanya bisa kasih 800 juta. Dia minta maaf gitu. Terus saya sharing gitu. Orangnya kebetulan cukup apa ya, cukup bisa menerima. Oh iya, kita bilang malah lebih bagus. Kalau saya bilang gitu ke dia, lebih bagus bahwa bank yang seperti ini dia ngasih tahu dibanding bank yang nekat. Oh iya bisa Pak, 1 miliar bisa. Habis itu si orang itu nggak kuat bayar di tengah jalan. Kan mendingan kita cari bank yang konservatif, bank yang hati-hati, yang biasanya bank yang NPL-nya tadi bagus. Iya Pak. Kalau bank yang nekat kayak itu mau telan bulat-bulat semuanya gitu. Jadi yang tadi contoh yang tadi itu bagus gitu.